Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1094 tidak akan dilupakan. Kedua kekuatan bertabrakan bersama, dan gelombang badai melonjak di atas istana. Seolah-olah planet itu meledak. Gelombang udara yang menakutkan menyapu seluruh kehampaan. Dalam sekejap, meja dan kursi di halaman istana hancur, bunga, tanaman, dan pohon hancur. Orang-orang di bawah terjepit ke sudut dan tidak bisa mundur. Beberapa pangeran dan putri yang lebih lemah jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Seluruh tempat menjadi kacau dan kerumunan panik. Namun, mata semua orang masih tertuju pada Dimas Wu dan Master tingkat 5, di bawah hantaman ini, kekosongan yang luas terbagi oleh dua kekuatan ini. Di ruang tempat Master tingkat 5 berada, ada embun beku di mana-mana, seperti gua es yang membekukan, semuanya membeku. Ruang di mana Dimas Wu berada dipenuhi dengan kekuatan iblis surgawi yang gelap, dan aura iblis yang tak berujung meresapinya, seluruh ruang seperti jurang di mana 5 jari tidak dapat dilihat, tetapi menakutkan. Kedua kekuatan terus saling bersaing. Wajah Master tingkat 5 sudah mulai membengkak, masih ada urat-urat berwarna hijau di keningnya yang muncul, tentunya ia berjuang keras untuk menghadapinya dan sulit untuk menopangnya. Ekspresi Dimas Wu tidak seringan dan berangin seperti dulu. Alisnya juga kental dengan warna-warna yang berwibawa, pupil matanya sedalam jurang, menatap Master tingkat 5. Hancurkan. Tiba-tiba, Dimas Wu berteriak, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan iblis yang sangat kuat. Bumem. Begitu auranya keluar, kekuatan iblis itu berkembang, dan ruang di tingkat Master langsung terkena dampaknya, esnya pecah dan runtuh, dan ada ledakan keras. Wajah Master tingkat 5 menjadi semakin pucat dalam sekejap, alisnya mengerutkan kening, otot-ototnya tampak meledak, tetapi sekeras apapun dia masih bertahan dengan keras kepala, dan dia masih berdiri. Dalam kehampaan, bertarung sengit melawan kekuatan iblis yang terkena dampak Dimas Wu. Hati orang-orang yang menonton pertandingan di bawah ini terjalin erat, tidak ada yang mau Dimas Wu menang. Tapi Dimas Wu sepertinya diuntungkan, yang membuat semua orang sangat tertekan. Wajah pangeran ketiga pun ikut menggelap, ia menatap lekat situasi pertarungan yang hampa, tatapannya tidak sekejap. Matanya tajam, seolah ingin melihat Dimas Wu hingga tembus. Tidak perlu berjuang, kamu bukan lawanku. Mata iblis Dimas Wu bersinar, menatap Master tingkat 5, dan berteriak dengan suara yang dalam. Hati Master tingkat 5 bergetar, bahkan ia merasakan krisis mental yang ambruk. Ladan Dimas Wu hanya bertarung sesaat, namun ia merasa sudah sekian lama bertarung selama seabad. Seakan ingin menjadi budak iblis. Jangan harap. Master tingkat 5 mengertakkan gigi, berusaha keras untuk melontarkan kalimat seperti itu, tetapi kondisinya semakin parah, dan anggota tubuhnya gemetar tanpa sadar. Di sisi lain, Dimas Wu berangsur-angsur pulih, dan kondisinya semakin baik, ekspresinya penuh percaya diri dalam menyusun strategi. Kamu sudah takut. Dimas Wu terus menatap Master tingkat 5 dengan mata iblis, dan menghilang. Suara ini seakan-akan mengandung sentuhan magis yang merasuk ke dalam jiwa Master tingkat 5. Tekad Master tingkat 5 memang hampir tidak tertunjang. Jauh di lubuk hatinya, ia memang merasakan sedikit ketakutan. Takut diganggu hati dan jiwanya, takut menjadi budak iblis. Situasinya juga sangat berbahaya. Dimas Wu tidak terburu-buru, dan terus berbicara, pertarunganmu telah hancur, apa yang akan kamu lawan denganku? Aku akan membunuhmu dengan mudah. Suara Dimas Wu, masih seperti suara ajaib, menembus otak Master tingkat 5, menyerbu hati dan jiwanya, mengganggu kemauannya, dan membuatnya benar-benar diambang kehancuran. Tidak. Tiba-tiba, Master tingkat 5 menengadah ke langit dan berteriak, namun begitu dia mengangkat kepalanya, matanya bertemu dengan mata iblis Dimas Wu yang tinggi di langit. Seketika, seluruh tubuhnya mulai jatuh,
dan bayangan ajaib mulai turun melalui matanya. Merek yang tak terhentikan tertanam di jiwanya, menyebabkan dia langsung kehilangan kekuatan perlawanan. Melihat hal itu, Dimas Wu tidak ragu-ragu lagi, dan langsung melayangkan pukulan keras ke master tingkat 5 yang hilang itu. Boom! Kepalanya seperti harimau, meledakkan master tingkat 5, dan tiba-tiba, seluruh tubuhnya seperti pisau, dan dia hancur berkeping-keping. Saat penonton melihat ini, wajah mereka menjadi pucat. Master tingkat 5 ini adalah satu-satunya yang bisa melawan Dimas Wu, tapi sekarang dia mati begitu saja di tangan Dimas Wu. Bang bang bang. Setelah membunuh master tingkat 5, Dimas Wu tidak berhenti, dan kemudian melancarkan serangkaian serangan sengit terhadap master elit di lantai 4 master tingkat 3 yang dikuasainya. Orang-orang ini tidak memiliki perlawanan, satu persatu. Mereka benar-benar dikalahkan oleh Dimas Wu. Dihancurkan di tanah, hidup dan mati tidak diketahui. Anak buah pangeran ketiga dimusnahkan. Semua orang tercengang. Semua orang benar-benar ketakutan. Para pangeran dan putri itu di atas segalanya merasa sangat menyesal saat ini, menyesali mengapa mereka datang ke sini untuk memprovokasi orang yang begitu menakutkan seperti Dimas Wu. Orang ini hanyalah iblis pembunuh di langit. Dia merajalela, tetapi dia memiliki modal merajalela. Dia kuat, terlepas dari rasa hormat dan inferioritas, dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka, pangeran dan putri. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Di tempat kejadian, hanya pangeran ketiga yang tetap tenang. Meski wajahnya cemberut, dia tidak bingung. Anak buahnya kalah, dan dia tidak marah atau putus asa. Nampaknya kematian orang-orang ini adalah untuknya semua. Dimas Wu turun ke bawah, dan berdiri tegak sambil memandang pangeran ketiga. Pangeran ketiga mengklaim bahwa dirinya adalah basis kultivasi master tingkat 4, tetapi Dimas Wu bisa merasakannya. Pangeran ketiga ini sudah pasti lebih kuat dari master tingkat 5 tadi. Kekuatannya tidak terbatas pada master tingkat 4 saja, tapi ia tidak ada niat untuk menyerang Dimas Wu. Ia menyembunyikan kekuatannya dan tidak berniat membukanya. Adik Dreamy, kamu benar-benar memilih orang yang baik. Setelah hening sejenak, pangeran ketiga berbicara, dan berkata pelan kepada Dreamy Du. Suaranya datar, tetapi nadanya sepertinya mengandung makna yang dalam. Tepat saat suara pangeran ketiga turun, tiba-tiba ada sesosok yang melompat ke langit dan mendarat di depan pangeran ketiga, melaporkan, Yang Mulia, para pendekar pedang telah datang. Hari ini, pangeran ketiga mengadakan jamuan makan untuk menjamu Dimas Wu dan Dreamy Du. Hal ini sudah lama diketahui semua orang, dan semua orang di istana Jiushu bisa dikatakan tidak dikenal. Keluarga Dao tentu tahu maksud dari pesta ini. Mereka juga tahu bahwa pedang ada di antara undangan. Tujuan pangeran ketiga adalah membuat pedang dan Dimas Wu melawan hidup dan mati. Anggota keluarga Dao itu penuh percaya diri. Oleh karena itu, semua orang mendukung keluarga Dao untuk datang. Mereka berharap keluarga Dao dapat membunuh Dimas Wu langsung di depan banyak pangeran dan putri, untuk memperbaiki nama mereka dan memenangkan kehormatan bagi keluarga Dao. Namun setelah pertempuran sengit tersebut, energi iblis kuat Dimas Wu melesat ke langit, membuat keluarga pisau di kejauhan merasa terancam. Master Dao Seng merasakan energi magis yang mengembun di udara itu luar biasa, dan hatinya merasa tidak enak, sehingga segera bergegas menuju istana pangeran ketiga. Biarkan mereka masuk, kata pangeran ketiga enteng. Orang yang melapor itu segera menjawab ya dan pergi dengan cepat. Mendengar hal itu Dimas Wu akhirnya paham apa yang ditunggu pangeran ketiga. Penjahat munafik ini, seperti yang diduga, masih tetap ingin menggunakan tangan orang lain untuk membunuh. Boom! Setelah beberapa saat, nafas keagungan yang tak tertandingi mengalir dengan gila dari luar. Nafas ini kuat, dan aura pembunuh yang terkandung di dalamnya bahkan lebih luas dan luar biasa. Davis. Begitu Master Dao tiba di tempat kejadian, dia meledak dengan raungan yang menakutkan. Tatapannya tertuju pada tubuh Bilah yang telah hancur.
Meskipun bilahnya telah menjadi tumpukan daging dan darah, Master Dao Seng dapat melihat pakaian bilah dan pisau panjang yang tidak pernah dia tinggalkan pada pandangan pertama. Melihat reruntuhan yang mematikan, mata Guru Dao meledak dengan kemarahan yang ekstrim, wajahnya menjadi sangat jelek, dan aura pembunuhnya meledak dengan kuat. Seluruh tempat itu diselimuti oleh niat membunuh yang kuat. Orang-orang yang hadir semua terjebak dalam suasana tegang dan tertekan. Kamu membunuhnya. Master Dao menoleh dengan penuh emosi, menatap Dimas Wu, mengertakkan gilnya. Saat ini, Master Dao menatap mata Dimas Wu, seperti pisau tajam dari sarungnya, memotong tubuh Dimas Wu. Benar, Dimas Wu tetap tenang, menatap Master Dao, dan menjawab dengan suara dingin. Meskipun aura mengerikan dan aura pembunuh Master Dao, Dimas Wu tidak memiliki rasa takut. Pada saat ini, Dreamy Du berdiri, datang ke sisi Dimas Wu, dan berbicara kepada Master Dao dengan acuh tak acuh, aku telah melihat semua duel mereka. Priaku mengalahkan Davis dengan kemampuannya, Davis yang menantangnya untuk bertarung hidup dan mati. Nada suara Dreamy Du tegas, tidak perlu dipertanyakan lagi, pertarungan hidup dan mati dipicu oleh Davis, dan kekalahannya lebih dari sekadar bersalah. Master Dao memandang Dreamy Du, dengan suara serak mengucapkan setiap kata, Yang Mulia, bagaimana sikap Davis terhadapmu, bagaimana keluarga Dao terhadapmu Yang Mulia. Yang Mulia harus tahu di dalam hati, sekarang Davis mati secara tragis, bagaimana kamu memperlakukan keluarga Dao kami. Dreamy Du tidak memiliki fluktuasi dalam hatinya. Dia tentu saja tahu bahwa keluarga Dao setia kepada ibunya, tetapi ini hanya mengambil apa yang mereka butuhkan dan saling memanfaatkan. Dia memandang Master Dao dengan tatapan tegas, dan berkata dengan suara serius, Davis mau melawan Dimas Wu. Itu pasti disetujui oleh ibuku. Ini adalah duel yang adil. Jika Dimas Wu yang kalah, apa yang bisa saya katakan? Keluarga Dao tidak perlu menaruh masalah ini pada Dimas Wu. Jika ingin menyelesaikannya, silakan berbicara pada ayah dan ibuku langsung. Nada suara Dreamy Du sangat tegas, dan dia tentu saja membela Dimas Wu. Setelah Master Dao mendengarkan kata-kata Dreamy Du, matanya menjadi semakin marah, namun, pada usia dan pengalamannya, dia tahu bagaimana mengukur beratnya masalah, dan dia tidak akan mudah kabur. Dia tidak akan pernah dibutakan oleh amarah. Master Dao menahan amarah yang memancar di dalam hatinya, dan berkata dalam-dalam kepada Dreamy Du, karena Yang Mulia telah berbicara begini, maka aku juga tahu apa yang harus dilakukan. Nada suara Guru Dao Seng dingin dan penuh arti. Dreamy Du dengan tegas berkata, aku harau benar-benar mengerti. Keluarga Dao yang mengikuti. Master Dao, melihat Dimas Wu dan Dreamy Du pergi begitu saja, hati mereka meledak dengan amarah, satu demi satu, mata mereka membelalak, dan mereka penuh dengan kebencian. Hati Master Dao dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Tentu saja dia tidak akan membiarkan Dimas Wu pergi begitu saja. Dendam ini tidak akan dilupakan. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.